warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Maulana. Saya Ramdhani. Ya, pada kesempatan kali ini kami berdua akan berbagi tutorial tentang Static routing dengan 3 router menggunakan software Cisco Tracker. Oke, langsung saja kita masuk ke softwarenya, yaitu menggunakan Cisco Data Tracker. Oke. Pertama, kita siapkan 3 buah jaringan. Oke, kita klik 3 buah jaringan. Mulai dari router. Lalu kita pilih switch. Oke, lalu kita pilih end device atau PC-nya. Kita pilih 2 end device di sini ya, biar lebih jelas. Setelah kita siapin 3 jaringan ini, kita lakukan pengkabelan antar jaringan ini. Kita gunakan di sini kabel stripe through. Nah, oke, kita hubungkan mulai dari end device ke switch. Ya, kita hubungkan lagi dari end device ke switch. Oke, lalu kita hubungkan dari switch ke routernya menggunakan kabel stripe. Nah, setelah kita lakukan pengkabelan, kita klik routernya. Nah, di dalam router ini terdapat 2 buah port. Oke, kita zoom out biar lebih jelas. Nah, di sini terdapat 2 buah port. Sebelum kita sambungkan portnya, kita turn off terlebih dahulu. Nah, setelah kita turn off, kita sambungkan, kita pilih WIC 2T, kita sambungkan. Oke, setelah itu kita pilih lagi WIC cover, kita sambungkan lagi. Nah, setelah 2 buah port ini sudah terpasang, kita turn on kan. Oke, close. Oke, setelah kita hubungkan menggunakan kabel-kabel tersebut, kita beri IP jaringan. Pertama kita beri IP jaringan 192.168 maaf, titik 10.0. Nah, oke, setelah kita beri subnet masknya ini, lalu kita beri IP gateway-nya 192.168.10.1. Oke, dan jangan lupa kita berikan juga IP pada setiap end device-nya atau PC-nya 192.168.1.0.2. Yang kita beri lagi 192.168.10.3. Nah, setelah kita melakukan pengkabelan dan memberikan IP pada setiap jaringan, kita masuk ke konfigurasi router. Nah, di konfigurasi router ini akan dijelaskan oleh teman saya, Ibnu Maulana. Nah, untuk kali ini konfigurasi router akan saya ambil alih. Nah, yang pertama kita lakukan adalah mengklik router, kita masuk ke dalam modul CLI. Dan di sini kita akan dipertemukan dengan 2 konfigurasi dialog. Kita bisa memilih no karena kita akan mengkonfigurasinya secara manual, dan akan ada tampilan please return to get status. Kita diperintahkan untuk tekan enter agar kita baru berada dalam modul CLI. Nah, dan hal yang pertama kita lakukan adalah kita klik enable agar kita bisa menyalakan modul CLI dari router ini. Kita press enter. Nah, jika tampilan sudah berganti menjadi pagar, kita sudah berada dalam konfigurasi router ini.
Hal yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah kita mengetikkan config spasi T agar kita masuk dalam konfigurasi yang lebih spesifik. Kita tekan enter, maka akan dapat tampilan seperti ini. Hal yang perlu kita lakukan, kita perlu mengidentifikasikan IP address end user mana yang kita gunakan di IP net jaringan ini. Tentu saja kita yang gunakan adalah 192.168.10.0 sebagai IP jaringan ini. Maka yang kita gunakan adalah tentu saja kita menggunakan kedua end device ini. Kita bisa ambil salah satu contohnya di 192.1 IP address 192.168.10.2 dan beserta subnet masknya yang kita gunakan adalah default dari komputer, yaitu 24.255.255.255.0 lalu tekan enter. Yang kita gunakan subnet max di sini subnet max default yang telah dibawakan oleh komputer kita. Kemudian tekan enter. Hal yang kita lakukan dari setelah konfigurasi di atas adalah kita mengetikkan no shutdown agar konfigurasi kita tidak pernah mati selama kita memakainya. Namun kita juga masih bisa mematikannya secara manual. Press enter again agar kita bisa masih melanjutkan konfigurasi manual kita. Hal yang selanjutnya adalah kita ketikkan int spasi se 0 garis miring 0 garis miring 0. Kita press enter agar kita bisa mengidentifikasikan IP address jaringan kita. Tentu saja IP address yang kita gunakan adalah IP address 192.168.10.0 dan tentu saja kita juga harus mendeklarasikan subnet max kita berapa. 255.255.255.0. Kita telah mendeklarasikan IP address jaringan kita. Kita press enter dan hal ini telah terjadi. Kita ketikkan clock 64.000 agar selama pengulangan tersebut konfigurasi manual kita tidak pernah shutdown sendirinya gitu. Nah, kita press enter. Nah, setelah kita ketikkan clock rate 64.000, kita ketikkan no shutdown agar konfigurasi kita tidak mati secara manual seperti yang terjadi di atas ini. Kita press enter dan hal ini konfigurasi secara manual kita telah selesai. Kita tinggal keluar dari modul ini dengan mengetikkan exit dan exit lagi, dan yang terakhir kita telah keluar. Hal yang perlu kita lakukan yang terakhir kalinya adalah kita mengkopikan konfigurasi manual kita untuk berjalan di setiap sistem ini baru saja menyala. Dengan kita mengetikkan copy running dev config spasi startup dev config. Nah, kita telah mengetikkan copy running config startup dev config agar konfigurasi manual kita yang terdapat pada router bisa dijalankan setiap router kita baru saja melakukan booting. Kita press enter lagi untuk kita mendestinasikan file nama kita agar dibuat sebagai konfigurasi.
konfigurasi router pertama sukses. Aku pagi-pagi. Baik, konfigurasi kita yang pertama telah sukses. Hal apa saja yang kita lakukan pada konfigurasi pertama kita lakukan pada konfigurasi jaringan yang kedua dan yang ketiga. Mari kita buat terlebih dahulu jaringan yang kedua dan jaringan yang ketiga. Setelah kita terapkan pada tiga jaringan yang sama, kita akan menghubungkan antara jaringan yang pertama dengan jaringan yang selanjutnya menggunakan kabel serial DCE. Klik kiri pada router yang pertama, kita pilih port serial. Kita klik kiri pada yang router yang kedua, kita pilih juga. Akan muncul seperti ini. Indikator di sini akan berwarna hijau jika konfigurasi router kita telah berhasil. Maka pertandanya akan hijau. Kita juga akan sambungkan antara router yang kedua menggunakan serial 0 dengan yang ketiga. Ya, inilah tahap akhir dari routing dengan kita menggunakan 3 router. Tahap yang terakhir kita gunakan adalah dengan kita mengecek apakah kita berhasil routing tersebut dengan kita menggunakan ping atau request yang ada dalam salah satu device PC kita. Dengan kita masuk ke dalam command prompt dan kita mengetikkan ping dengan memasukkan salah satu IP net tujuan. Kita coba saja 192.168. Kita bisa memakai IP 11 ya. 192.168.11.3. Itu adalah IP yang ada pada jaringan kedua dari jaringan yang kita miliki. Kita klik enter. Ya, jika dari sistem mengeluarkan balasan reply, berarti kita telah berhasil melakukan tahap routing tersebut. Jika balasan terdapat request timeout dalam keempat-empatnya, dalam semua balasan, maka pertanda hal yang kita lakukan tadi adalah gagal total. Alangkah baiknya kita mengulanginya dari awal dan mengecek satu persatu apa yang menyebabkan kegagalan kita. Dari sekian tahap yang kita lakukan tadi, kita telah melakukan tutorial statik 3 routing menggunakan 3 router. Dari tutorial yang kita lakukan tadi, saya Ibnu Maulana, saya Ramdhani. kita mengucapkan banyak terima kasih dan Ciao. dah. Masih. No ID.